Bayangkan sebuah negeri yang selama ribuan tahun tetap berdiri tegak tanpa pernah dijajah. Sebuah tanah yang berhasil menjaga budaya, tradisi, dan jati dirinya tanpa tersentuh bangsa manapun. Disinilah perjalanan kita dimulai, di Ethiopia, negara unik yang menjadi rumah bagi sejarah purba, lanskap ekstrim, dan kebudayaan yang tak pernah pudar oleh waktu. Ethiopia adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini tetap terhubung. Ketika menapakkan kaki di benteng-benteng tuanya atau berkeliling desa yang mempertahankan adat turun-temurun, kamu seakan diajak melihat bagaimana peradaban kuno masih hidup di tengah dunia modern. Monumen raksasa, situs arkeologi, dan landmark bersejarah tersebar di seluruh negeri, masing-masing menyimpan kisah panjang tentang manusia, kerajaan, dan perjalanan budaya yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tidak banyak negara yang bisa mempertahankan warisan sekuat itu, dan Ethiopia adalah salah satunya. Namun, negeri ini bukan hanya tentang sejarah. Ethiopia adalah tempat di mana minuman favorit dunia pertama kali ditemukan. Ya, kopi, teman begadang, teman kerja, teman nongkrong, lahir dari tanah ini. Kisahnya bermula dari seorang penggembala yang melihat kambing-kambingnya menari-nari setelah makan buah merah dari semak liar. Setelah dicoba, diseduh, dan dibagikan ke para biarawan, ternyata minuman itu memberi kehangatan dan energi. Dari sinilah kopi menjelajahi dunia. Sebuah cerita sederhana, namun menjadi awal dari tradisi yang kini dinikmati miliaran orang setiap hari. Perjalanan membawa kita lebih jauh, menuju salah satu tempat paling ekstrim di planet ini, Depresi Danakil. Banyak orang menyebutnya sebagai gerbang neraka, bukan karena menakutkan, tapi karena pemandangannya benar-benar luar biasa dan nyaris tidak masuk akal. Bayangkan, tanah yang berwarna kuning neon, merah menyala, hijau terang, dan oranye, seolah-olah bumi sedang melukis dirinya sendiri. Danakil punya danau lava aktif yang menyala sepanjang malam, dataran garam luas tanpa batas, dan suhu yang bisa menembus lebih dari 50 derajat Celcius. Meski ekstrem, tempat ini memikat para petualang dan ilmuwan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keajaiban alam yang tak ada duanya. Tak jauh dari situ berdiri Dalol, gunung berapi yang sama sekali tidak terlihat seperti gunung berapi. Tidak ada ledakan lava, tidak ada kerucut tinggi. Yang ada hanyalah kolam-kolam asam berwarna mencolok, endapan mineral yang membentuk pola abstrak, ventilasi belerang yang mengepul, serta teras alam berwarna kuning, hijau, dan merah yang tampak seperti karya seni dari dunia lain. Tak heran tempat ini menjadi lokasi penelitian, bahkan oleh NASA, karena lingkungannya mirip dengan planet asing. Dari panas ekstrem Danakil, kita menuju kesejukan Pegunungan Simien, salah satu lanskap pegunungan paling memukau di Afrika. Tebing-tebing tinggi menjulang, jurang-jurang dalam membelah bumi, dan dataran tinggi luas diselimuti kabut tipis yang menambah suasana mistis. Disinilah rumah bagi satwa-satwa unik yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti babon gelada dengan dada merah yang khas, serigala Ethiopia yang sangat langka, dan Walia ibex, kambing liar yang menjadi simbol dataran tinggi ini. Pegunungan Simien menawarkan ketenangan yang jarang ditemukan di dunia modern dan memberikan pengalaman alam yang membuat siapapun merasa kecil di hadapan keagungan bumi. Setelah memandangi keindahan pegunungan, kita kembali ke masa lampau dengan memasuki kota tua Harar. Kota bertembok ini memiliki lebih dari 100 masjid, ganggang warna-warni, dan pasar yang dipenuhi aroma rempah dan dupa. Harar punya tradisi unik yang tidak dimiliki kota lain di dunia, memberi makan hiena liar setiap malam.
Ritual ini sudah dilakukan selama berabad-abad, menunjukkan hubungan aneh namun penuh kepercayaan antara manusia dan hewan yang biasanya ditakuti. Harar bukan sekadar kota tua, ia adalah permadani budaya yang hidup. Perjalanan berlanjut ke kota kerajaan Gondar, sering disebut sebagai Camelot dari Afrika. Disinilah kastil-kastil batu megah berdiri tegak, istana dan gereja kuno berjejer indah, dan sejarah masa kejayaan kerajaan Ethiopia terpampang jelas. Berjalan di Gondar terasa seperti membuka halaman buku sejarah, di mana setiap sudut berbicara tentang kekuasaan, arsitektur, dan peradaban yang pernah berjaya. Lalu kita meluncur ke Lembah Omo, salah satu tempat dengan keragaman budaya paling tinggi di dunia. Lembah ini adalah rumah bagi banyak suku asli yang menjaga tradisi berusia berabad-abad. Disinilah kamu bisa melihat lukisan tubuh suku Charo, pelat bibir wanita Mursi yang ikonik, pasar suku penuh tekstil warna-warni, dan upacara tradisi yang tak berubah sejak zaman nenek moyang. Lembah Omo bukan sekadar destinasi, ia adalah museum hidup tentang keberagaman manusia. Dan akhirnya kita sampai di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia yang berdenyut dengan energi modern, namun tetap merangkul masa lalu. Gedung pencakar langit berdampingan dengan gereja tua, pasar tradisional berjalan berdampingan dengan kafe modern, dan berbagai etnis dan bahasa berpadu membentuk satu kota yang penuh warna. Addis Ababa adalah cermin Ethiopia masa kini, hidup, bergerak, dan berkembang, namun tetap menghormati akar budaya yang dalam. Kota ini menjadi pintu gerbang bagi siapapun yang ingin menjelajahi keindahan Ethiopia lebih jauh. Ethiopia bukan hanya sebuah negara, ia adalah perjalanan panjang. Perpaduan antara alam liar yang ekstrim, budaya kuno yang masih hidup, sejarah yang mengajarkan ketahanan, dan manusia-manusia yang menjaga tradisi dengan penuh kebanggaan. Dari danau lava menyala hingga pegunungan berkabut, dari kota kerajaan hingga lembah suku yang penuh warna, Ethiopia menawarkan pengalaman yang jarang ditemukan di tempat lain di dunia. Jika dunia adalah sebuah buku besar, maka Ethiopia adalah salah satu bab yang paling indah, paling lengkap, dan paling memukau untuk dibaca. Sebuah perjalanan yang meninggalkan kesan mendalam dan membuat siapa saja ingin kembali lagi.